masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Marhaban, ahlan wa sahlan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah untuk kita bersama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah pertanggal hari ini 9 April 2021 bertepatan tanggal 26 Sya'ban 1442 Hijri. Pertama-tama ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Informasi yang pertama yaitu ajakan kepada seluruh jamaah untuk bisa mengikuti kajian rutin tematik di Masjid As-Sofia pada hari Sabtu, pada setiap hari Sabtu pada maghrib hingga isya, dan insya Allah pada pekan kali ini pemateri untuk kajian tematik adalah Ustaz kita, guru kita Dr. Kiai Haji Iqdal Syah MA. Selanjutnya kami juga menghimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, terutama saat ini kita berada di Masjid As-Sofia. Informasi selanjutnya yaitu informasi tentang khatib dan imam.
Yang bertindak sebagai khotib pada pekan kali ini, Jumat kali ini adalah guru kita yang terhormat Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, bertindak juga sekaligus imam. Adapun muadzin yaitu Al-Ustaz Kinajar Nata Sasmita ST. Informasi selanjutnya adalah informasi keropak pada tanggal 20 Sya'ban 1442 Hijriah bertepatan dengan 2 April 2021, yaitu sejumlah 8.413.000 rupiah. Dan saat ini waktu Jumat masuk pada pukul 11.54. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diinformasikan kepada jemaah bahwasanya waktu sholat Jumat telah masuk. Bagi jemaah yang hendak melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat, kami persilakan sebelum khatib naik mimbar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Takwa dimanapun kita berada, saat sendiri maupun di saat keramaian. Karena takwa itu ada di dalam dada manusia, sehingga dimanapun kita berada, hendaklah takwa itu menyertai kehidupan kita. Dan hanya dengan takwa inilah Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing di dalam kehidupan kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan membimbing kehidupan kalian. Demikian juga dengan takwa inilah kita akan menemukan cahaya di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa keluar dari kegelapan dunia menuju terang benderangnya iman. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kalian kepada rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmatih, maka Allah akan memberikan dua bagian dari rahmatnya, wa yaj'al lakum nura, dan Allah menjadikan cahaya. Dengan cahaya itu tamshuna bihi wa yaghfir lakum, kalian bisa berjalan di atas cahaya dan Allah mengampunkan dosa-dosa kalian. Itulah takwa jamaah sekalian, wasiat wajib yang disampaikan oleh setiap khatib setiap Jumat, sehingga harapannya kehidupan kita senantiasa berada di atas takwa
karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semakin dekat dengan Ramadan. Saat ini kita berada di pekan terakhir dari bulan Sya'ban. Itu artinya beberapa hari lagi insya Allah kita akan jumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sehingga kita juga berjumpa dengan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ramadan ke Ramadan itu adalah sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga kita harus memberikan persiapan dan perhatian terhadap datangnya Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wal ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahum. Antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya, sholat 5 waktu yang kita kerjakan dari Jumat kemarin sampai Jumat hari ini, dari Ramadan kemarin sampai Ramadan hari ini, itu sebagai sarana menghapuskan dosa-dosa kita sehingga kita bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kali Ramadan dan setiap kali datang Ramadan, Nabi SAW mengingatkan kepada kaum muslimin, atakum Ramadan syahrul mubarak, atakum Ramadan syahrul mubarak, alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabus sama wa tulabu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi mardatus syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurrima khairaha faqad khurim. Telah datang, jadi sebentar lagi datang di tengah-tengah kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Wajib atas kalian berpuasa di dalamnya. Bulan di mana pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu jahim neraka ditutup dan setan dibelenggu oleh Allah. Di Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha, man hurim, siapa yang terhalang atau dihalangi, khairuha faqad hurim, maka dia telah terhalang. Siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, sungguh hidupnya telah terhalang dari semua kebaikan. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, hendaklah kita memiliki persiapan-persiapan, memiliki isti'dad, memiliki bekal untuk menyambut kedatangan Ramadan ini. Bekal yang pertama yang harus kita lakukan adalah hendaklah kita berbekal niat, memperbaiki niat kita. Karena dengan niat baik, walaupun kita belum sampai, niat telah menyampaikan dari kebaikan itu sendiri. Nabi SAW bersabda, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanah kamilah. Siapa yang berniat kebaikan dan belum sempat mengerjakannya, Allah telah mencatat di sisi Allah kebaikan yang sempurna. Jadi walaupun belum datang Ramadan, kita berniat untuk menyambut Ramadan, ingin sekali tinggal dan hidup bersama Ramadan, maka sungguh pahala Ramadan telah kita dapati. Dan fa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyru hasanat. Kalau nanti datang Ramadan, kita sudah niat hari ini dan Ramadan sudah datang, kita berpuasa, kita melakukan amal saleh di dalamnya, maka Allah lipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Jadi niat dan niat. Kita niatkan, kita perbaiki niat ini, kita ikhlaskan supaya Ramadan kita lebih baik tahun ini daripada Ramadan kemarin. Dan kita terus niat, mudah-mudahan tahun depan juga kita ketemu Ramadan kembali. Karena sahabat 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa, ya Allah sampaikan Ramadan. Ketika sampai Ramadan mereka juga berdoa. Dan setelah Ramadan mereka juga berdoa, ya Allah jadikan Ramadan lagi. Seakan-akan 12 bulan adalah Ramadan, dan Ramadan. Itu saking berkahnya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Ramadan. Sehingga kita
Perbaiki niat itu untuk menyambut Ramadan. Yang kedua, bekal yang harus kita siapkan adalah perbaiki hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aslih ma bainaka wa bainallah. Perbaiki hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Makanya dulu para ulama, para sahabat, para tabi'in, mereka berwasiat ketika jumpa dengan sahabat mereka. Apa yang mereka wasiatkan? Wasiatnya adalah siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan orang itu dengan manusia. Wa man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki di saat sunyi, di saat sendiri, maka dia akan diperbaiki oleh Allah di saat dia bersama orang lain. Saat sendiri, saat tidak dilihat orang, dia baik dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki orang itu di mata banyak orang, di tengah-tengah keramaian. Dan orang yang senantiasa memperbaiki niatnya, man ihtama bi amri akhiratihi kafallahu amra dunyahu wa akhiratah. Siapa yang memperbaiki niat kehidupan akhiratnya, maka Allah cukupi kehidupan dunia dan juga akhiratnya. Jadi perbaiki hubungan kita dengan husnul muraqabah, memperbaiki kita merasa diawasi oleh Allah, dengan husnul dzan kepada Allah, dengan meningkatkan rasa ibadah kita kepada Allah, dengan mengikhlaskan niat dan seterusnya. Ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki segala hubungan kita di dunia ini dan bahkan di akhirat. Yang ketiga, bekal yang harus kita siapkan adalah bekal ilmu. Ramadan tidak hanya sekedar rutinitas. Ramadan butuh ilmu. Kita butuh fikih Ramadan supaya ibadah-ibadah kita berkualitas di bulan Ramadan, supaya ibadah-ibadah kita itu diterima di bulan Ramadan. Karena syarat mutlak diterimanya suatu amal adalah ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum orang berbicara, sebelum orang itu berucap. Bahkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu tertolak. Mardudah, tertolak alias tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita butuh ilmu, butuh belajar, baik secara online maupun secara offline. Sekarang mudah fasilitas ilmu. Belajar, baca, dan lihatlah ceramah-ceramah yang bermutu, ceramah-ceramah yang ada ilmunya di situ, menyiapkan Ramadan sehingga Ramadan kita penuh dengan ilmu. Kemudian bekal yang berikutnya adalah bekal Al-Quran. Karena antara Ramadan dan Al-Quran tidak dipisahkan. Al-Quran turun di bulan Ramadan, sehingga kita harus mengqurankan diri kita, mengqurankan Ramadan kita, mengqurankan keluarga kita. As-siyam wal Quran yashfa'an yaumul qiyamah. Karena antara Ramadan, puasa Ramadan dan Al-Quran itu adalah syafaat besok hari kiamat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan, jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah syafaat, karena puasa juga syafaat bagi kita, keluarga kita, sehingga jangan disia-siakan. Dan yang terakhir adalah siapkan bekal untuk bersedekah. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika Nabi SAW berjumpa dengan bulan Ramadan. Hendaklah kita menyiapkan bekal untuk memperbanyak sedekah, baik secara materi, sedekah materi ataupun sedekah kebaikan yang lainnya. Karena Nabi SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Nabi adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi kalau beliau berada di bulan Ramadan. Karena ajwadun nas bil khair minar rih al mursalah. Bahkan kedermawanan Nabi itu mengalahkan tiupan angin yang kencang. Begitu mengalir, seperti aliran angin yang bertiup kencang. Bahkan aliran angin yang begitu kencang dikalahkan dengan kedermawanan Nabi SAW terhadap kebaikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa dijumpakan oleh Allah bulan Ramadan ini penuh berkah. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita bisa menjumpai Ramadan dan memakmurkan Ramadan dengan amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الله تعالى أمرنا بأن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله الطاهرين الطيبين واصحابه اجمعين ومن سار على نهجهم الى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت السميع القريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نقصته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولا نبي صلاح إلا عبدنا ويسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قيموا صفوفكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم
بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم أنت السلام وأنت السلام. تبارك ربنا